warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran, silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Bersiap doa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akan absen ya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah hadir semua. Agar semua yang lebih semangat untuk pembelajaran ini, saya tidak eksekusi. Silakan berdiri ya. Sebelumnya, apakah ada yang ingat materi minggu lalu? Teknik eksposisi Bu. Betul, hari ini kita membahas teks anekdot. Apakah masih ada yang ingat minggu lalu kita mempelajari teks apa? Teks eksposisi Bu. Betul, hari ini kita akan mempelajari teks anekdot. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi struktur, unsur dari teks anekdot, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif melalui kegiatan diskusi dan presentasi. Apakah kalian pernah mendengar cerita lucu? Pernah Bu. Apakah alasan sindiran dalam humor lebih mudah diterima orang? Lebih mudah Bu karena dia lucu kan, jadi dapat menghibur kita. Betul. Selanjutnya kita akan menonton contoh video teks anekdot. Bakso, 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 bakso. Kang, baksonya Kang. Alhamdulillah, siapa? Kang, baksonya satu porsi ya. Siapa? Sudah lama jualan bakso Kang. Ini Pak, hampir 15 tahun. Wah, lama juga ya. Istri dan anaknya Alhamdulillah Pak, semua sudah kerja. kerja di mana Kang? Si kakak kerja di DPR, sedangkan sepupu istri saya kerja di kantor gubernur. Wah, sukses semua ya. Alhamdulillah Pak. Kok Akang masih jualan bakso? Kan anak dan istrinya sudah semua kerja. Ya, gak apa-apa kok Pak, yang penting kan halal. Iya sih, tapi maksudku Akang kok ditinggal jualan bakso panas-panas gini? Kan anak dan istrinya sudah sukses kerja di tempat yang enak lagi. Ya sama aja loh Pak, mereka juga panas-panasan. Loh, kok panas-panasan? Iya Pak, mereka di sana kan juga jualan bakso. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, Ibu ingin bertanya, apa maksud percakapan dari video tersebut? Menurut saya berita ini sangat informatif karena menjelaskan kronologi kejadian secara jelas Bu. Tapi mungkin bisa ditambahkan saran dari narasumber agar masyarakat lebih siap menghadapi. Betul, video ini adalah video orang jualan bakso. Iya. Itu adalah contoh teks anekdot yang menggambarkan situasi lucu dan mengandung kritik sosial terselubung. Dalam video ini interaksi penjual dan pembeli bakso dibuat berlebihan dan mengundang tawa. Namun sebenarnya menyindir perilaku masyarakat atau kebiasaan tertentu yang tidak masuk akal atau berlebihan. Meskipun singkat dan lucu, video ini menunjukkan struktur teks anekdot, orientasi, krisis, reaksi, koda. Mengajak penonton untuk tertawa sambil berpikir karena di balik humor terdapat sindiran atau pesan sosial.
cocok sebagai bahan pembelajaran untuk memahami teks anekdot sebagai kritis sosial yang dikemas secara jenaka. Dan motivasinya itu seperti cermin kehidupan, melalui humor yang ringan, kita bisa melihat kembali kebiasaan dan sikap kita sendiri, lalu belajar menyampaikan pesan kritik dengan cerdas dan menyenangkan. Ibu akan menampilkan PPT pembelajaran. Ibu akan tayangkan PPT materi dari teks anekdot. Boleh baca pengertian teks anekdot? Bu, pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat tentang suatu kejadian yang nyata dan mengandung unsur lucu atau menggelitik. Seringkali disampaikan untuk menyampaikan kritik atau sindiran terhadap suatu keadaan atau peristiwa. Di dalam teks anekdot itu terdapat struktur. Ada abstrak, bagian awal yang bersifat opsional dan memberikan gambaran umum tentang cerita. Orientasi, bagian yang memperkenalkan tokoh, latar belakang, dan situasi awal cerita. Krisis, bagian yang menampilkan inti cerita lucu atau permasalahan yang menjadi fokus. Reaksi, bagian yang berisi tanggapan atau tindakan tokoh dalam menghadapi krisis. Yang terakhir itu koda, bagian penutup yang berisi kesimpulan atau amanah dari cerita. Ciri-ciri teks anekdot itu bersifat lucu atau menggelitik tetapi ada makna, berbasis pada kejadian nyata atau masuk akal, mengandung kritik sosial atau sindiran. Tokohnya biasanya manusia nyata, bisa tokoh masyarakat, pejabat atau orang biasa, disajikan dalam bentuk narasi atau cerita pendek. Baiklah, silakan kalian buat kelompok. Silakan kalian buat 3 kelompok. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Tugasnya itu menganalisis struktur dan isi teks dari teks anekdot yang sudah ibu buat. Buat abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kodanya. Baik, apakah ada yang sudah selesai membuat tugasnya? Sudah, Bu. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju presentasinya. Langsung ya, Bu. Ya. Pertanyaan pertama yaitu identifikasi bagian kritis dalam teks anekdot tersebut. Jelaskan mengapa bagian tersebut dapat dikategorikan sebagai kritis dan bagaimana nenek menghadapi situasi tersebut. Menurut kelompok kami, Bu, bagian kritis dalam teks ini terjadi saat seorang bapak muda asik bermain ponsel di kursi prioritas dan tidak menyadari keberadaan ibu hamil yang berdiri terhuyung-huyung di depannya. Ini merupakan krisis karena menunjukkan ketidaksadaran dalam ketidakpedulian terhadap etika sosial di ruang publik. Nenek menghadapi situasi ini dengan cara halus dan cerdas, yaitu berpura-pura, rabun, dan memperinci lalu menyentil. Itu jawaban dari kelompok kami. Betul, silakan bertanya. Terima kasih. Sudah bagus ya. Silakan nanti dikembangkan lagi kalau masih merasa ada yang kurang. Baik, Ibu akan bertanya, apa yang paling menarik dari teks anekdot menurut kalian? Ya, Bu. Yang menarik dari teks anekdot ini yaitu kemampuannya untuk menghibur dan menyampaikan kritik sosial secara tersirat melalui cerita pendek yang lucu dan menggelitik. Baik, sudah bagus ya. Baik, kesimpulan dari teks anekdot ini adalah teks anekdot itu adalah teks yang berisi cerita singkat tentang suatu kejadian yang nyata dan mengandung unsur lucu atau menggelitik. Seringkali disampaikan untuk
menyampaikan kritik atau sindiran terhadap suatu keadaan atau peristiwa. Di teks anekdot itu ada struktur teks anekdot dan ciri-ciri teks anekdot. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya